Bang Anjali. Om Swastiastu. Kami dari kelompok 4 kelas 10L akan memperlihatkan video kampanye dari kelompok kami. Sebelum kami memperlihatkan video kampanye dari kelompok kami, izinkan kami memperkenalkan diri terlebih dahulu dari sebelah kami. Baik, perkenalkan, nama saya Indo Gede Tiap Pratama, nomor absen 7 dari kelas 10L. Perkenalkan, nama saya Indra Sari Dewi, nomor absen 21 dari kelas 10L. Perkenalkan, nama saya Dewa Yuparnayanti, nomor absen 3 dari kelas 10L. Perkenalkan, nama saya Dina Apriani, absen 28 dari kelas 10L. Perkenalkan, nama saya Gusti Yudhistira Nagrenia, nomor absen 5 dari kelas 10L. Perkenalkan, nama saya Gusti Kemenangan Saya Dewi, nomor absen 11 dari kelas 10L. Saya Pandai Prambayu Mulyana, nomor absen 33, kelas 10L. Baik, itulah perkenalan dari kelompok kami. Selanjutnya akan dilanjutkan dengan video kampanye. Om Swastiastu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, namo buddhaya, salam sejahtera. Selamat pagi adik-adik, teman-teman sekalian. Yang saya hormati Bapak Guru dan Ibu Guru SMP Negeri 3 Tampasiring. Dan yang saya cintai adik-adik kelas 7 semua yang telah bersedia hadir untuk mengikuti kampanye kakak-kakak hari ini. Kehadiran kami di sini bertujuan untuk mengajak adik-adik dan teman-teman sekalian untuk berkontribusi dalam upaya mengurangi jejak karbon di bumi. Sebelumnya, apakah adik-adik sadar kalau cuaca hari ini sering berubah-ubah, tidak menentu, dan suhunya juga terlalu panas? Apakah waktu kalian tidur malamnya walaupun hujan tapi tetap merasa gerah? Nah, pada bulan April hingga September harusnya adalah musim kemarau, tetapi saat-saat ini malah terjadi hujan yang sangat lebat hingga mengakibatkan banjir. Nah, hal ini disebut dengan perubahan iklim. Perubahan iklim adalah suatu hal yang diakibatkan oleh pemanasan global. Pemanasan global itu adalah perubahan suhu yang sangat-sangat drastis di bumi. Jadi suhu yang harusnya itu normal jadi semakin panas. Nah, itu disebut dengan pemanasan global. Nah, pemanasan global ini disebabkan oleh jejak karbon yang akan kami kampanyekan hari ini. Jejak karbon atau carbon footprint adalah jumlah emisi karbon yang dilepaskan ke atmosfer akibat dari aktivitas manusia baik individu maupun kelompok. Seharusnya jejak karbon itu dibutuhkan untuk menjaga suhu di bumi agar tetap hangat ketika cuaca dingin. Tetapi karena jumlah yang berlebihan, jejak karbon itu dapat mengakibatkan hal yang negatif untuk bumi kita. Faktanya, Indonesia adalah salah satu negara penyumbang jejak karbon terbesar di dunia, yaitu di nomor urut yang kelima dengan jumlah 4,1%. Itu bukan tergolong jumlah yang sedikit ya adik-adik, karena itu urut nomor 5 di dunia. Nah, dampak jejak karbon bagi bumi itu salah satunya yang pertama, kekeringan dan berkurangnya air bersih. Karena cuaca yang terlalu panas akan terjadi kekeringan dan air bersih itu pun akan berkurang. Yang kedua, timbul cuaca ekstrim dan bencana alam yang semakin meningkat. Jika perubahan iklim, misalkan hari ini itu adalah panas, tetapi karena hujan, bisa-bisa tiba-tiba terjadi banjir. Yang ketiga adalah mencairnya es di kutub. Karena suhu yang terlalu panas, es di kutub itu akan mencair, sehingga volume air laut itu akan semakin meningkat, sehingga bisa terjadi abrasi, bisa terjadi tsunami. Yang keempat adalah timbul berbagai macam penyakit atau gangguan kesehatan. Misalkan hari ini tuh panas banget, jadi bisa-bisa kita itu merasa pusing, mata perih. Terus kalau misalkan hujan itu bisa-bisa kita sakit demam, terus malaria. Yang kelima, rusaknya ekosistem dan perubahan pada rantai makanan. Ya, misalkan hari ini cuaca itu sangat panas. Tanaman-tanaman sebagai produsen yang tidak kuat dengan cuaca panas itu akan mati. Sehingga konsumen-konsumen yang membutuhkan tanaman-tanaman itu akan mengalami perubahan pada rantai makanannya. Lalu apa sih kontributor-kontributor dari jejak karbon itu? Yang pertama adalah penggunaan kendaraan berbahan bakar fosil, misalnya bensin. Dalam pembuatan bahan bakar fosil atau bensin ini membutuhkan
bahan-bahan yang mengeluarkan karbon, contohnya batu bara. Coba batu bara dibakar, pasti akan mengeluarkan asap kan? Nah, asap itu bisa mengeluarkan karbon. Yang kedua, penggunaan energi listrik yang masih bersumber dari pembakaran bahan bakar fosil. Masih sama dengan bahan bakar fosil yang bensin itu. Jadi dalam listrik itu, kita dalam menyalurkan listrik membutuhkan alat-alat seperti PLTA. Nah, itu tuh membutuhkan, bukan membutuhkan, tapi mengeluarkan jejak karbon juga. Yang ketiga, konsumsi makanan. Kenapa konsumsi makanan? Jadi dalam mengkonsumsi makanan itu kan ada pengolahan. Nah, di pengolahan itu mengeluarkan karbon. Contohnya daging. Dalam mengolah daging dari daging impor misalnya, kita impor daging itu dari luar negeri. Nah, dalam pengimporan itu pasti membutuhkan transportasi kan. Nah, transportasi itu mengeluarkan jejak karbon sehingga dalam konsumsi makanan kita mengeluarkan karbon. Yang keempat adalah aktivitas industri. Seperti yang teman-teman tahu atau adik-adik tahu, aktivitas industri itu kan mengeluarkan mesin-mesin dan mengeluarkan asap kan. Nah, asap-asap itu adalah karbon yang dilepaskan ke atmosfer bumi. Nah, untuk selanjutnya adalah bagaimana cara kita mengurangi jejak karbon. Teman kakak akan menjelaskannya kepada adik-adik sekalian. Yang pertama itu dengan kurangi penggunaan kendaraan bermotor pribadi. Maksudnya itu misalnya adik-adik mau keluar beli kayak nasi itu senek ke depan warung itu, lebih baik jangan menggunakan kendaraannya. Soalnya kendaraan itu membuat semakin banyak jejak-jejak karbon itu. Lebih baik kita menggunakan sepeda atau berjalan, kan kita supaya lebih sehat juga. Kita juga bisa menggunakan kendaraan umum ya. Kendaraan umum juga bisa, kayak misalnya kalian kan belum dikasih naik motor ke sekolah, bisa menggunakan angkot yang di sini tadi parkir itu. Nah, yang kedua itu gunakan listrik dan air seperlunya. Nah, kalian kan pas zaman-zaman sekarang nih suka-suka main game gitu ya. AFF itu ya, siapa itu? Mantap. Kayak kan misalnya main game itu sering ngecas itu, lebih baik misalnya kalau udah casnya overload gitu, tarik aja ngecasnya biar nggak boros-boros itu, kan nanti parah orang tua kalian. Dan bisa ada juga menggunakan air seperlunya. Kayak kita kan mandi nih, udah full baknya, malas kita giniin airnya biar nggak keluar nanti airnya. Nanti kan susah, nanti ini orang tuanya marah, kamu awal kamu gitu nih. Apa pernah gitu nih ya, cowok-cowok biasanya kayak gitu ya. Jangan kayak gitu ya, nggak boleh. Yang ketiga yaitu kurangi konsumsi daging merah dan jangan membuang-buang makanan. Daging merah tuh kayak daging sapi ya Kak Nia. Jangan buang-buang makanan. Misalnya kalian beli makanan nih, nggak bisa ngabisin nih. Lebih baik kasih ke siapa, saudaranya. Jangan dibuang itu, jahat sekali kalian itu. Boleh gitu ya. Ada juga yang keempat, hindari penggunaan barang sekali pakai. Untuk berbelanja ke market tuh kayak Indomaret, Alfamart tuh lebih baik adik-adik tuh bawa kayak kantong belanja itu ya, angkain tuh, tahu kan? Nah, itu lakukan reboisasi karena pohon dapat mengolah karbon dioksida menjadi oksigen sehingga jumlah karbon dioksida dapat dikurangi. Kalian sudah pernah di sini nanam pohon itu? Apa contohnya coba? Sekolah udah pernah disuruh nanam pohon? Mantap, luar biasa kalian nih.
Nah, yang keenam itu ada lakukan 3R, yaitu reduce. Reduce tuh udah tahu reduce itu apa? Tahu? Tahu kok diam? Tahu. Kakaknya tahu. Reduce itu mengurangi ya. Misalnya Kak Adinya kayaknya tahu reduce itu apa? Ya, jadi reduce itu adalah mengurangi. Jadi adik-adik itu bisa kurangi pemakaian benda-benda atau barang-barang sekali pakai itu. Nah, itu juga disebut dengan reduce. Pokoknya reduce itu adalah mengurangi penggunaan. Baik, terima kasih Kak. Yang kedua itu reuse. Reuse itu kayak menggunakan kembali ya. Jadi reuse itu menggunakan kembali. Ya, tas kain itu loh, kan kertas kain itu bisa digunakan berkali-kali. Terus contoh lainnya itu tumbler. Adik-adik kalau ke sekolah bawa air pakai tumbler apa beli airnya? Besok-besok pakai tumbler ya kan. Kalau beli itu kan plastik, dari plastik kan botolnya. Nah itu kalau ini tuh susah diurai dia nanti. Kalau dibakar juga mengeluarkan karbon. Jadi saran dari kakak kalau mau ke sekolah bawa air dari rumah ya pakai tumbler. Lanjut Kak. Terima kasih Kak nih. Kalian bawa galon ya besok-besok ke sekolah aja lah. Ketiga itu ada recycle. Itu mendaur ulang. Nah, itu tadi itu yang kakak bilang tadi keenam cara pencegahan jejak karbon itu harus dilakukan ya, karena dengan melakukan upaya-upaya ini untuk selamatkan bumi dari jejak karbon yang berlebihan. Jika bukan kita, siapa lagi? Kalau kita bukan kita semua ini dah dari sini. Dari kami berdua sekian ya, cuma itu saja yang kami bisa dapat sampaikan kali ini. Sebelum kakak akhiri, kakak mau ngasih kalian yel-yel. Sayangi bumi, kurangi jejak karbon di bumi. Jadilah solusi, bukan polusi. Oke, sekian dari kakak. Kakak tutup dengan paramesan. Oh, santai. Muda jiwa selamanya muda, kisah kita abadi selamanya. Muda jiwa selamanya muda, kisah kita abadi selamanya. Masih kau mengingat di saat kita masih waktu dimana tanda-tanda merah terasa sungguh meriah. Masihkah kau ingat cobaan terberat kita Oh yang putra. Siapa yang putra? Halo putra, halo dulu kamera. Makan orang Pak. Tak udah makan nanti. Siapa namanya? Kakak udah sering makan hatinya kakak. Daripada mainin perasaan cewek